time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi, perkenalkan saya Fritini Tape dengan NIM 8595746656 dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau penguatan sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan bermakna sebagai dasar atau tiang penyangga yang berfungsi untuk memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan dapat kehilangan arah dan tujuan pendidikan. Pilar berfungsi bagi pendidikan sebagai pedoman untuk membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu untuk perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip dasar pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Pendidik tidak hanya mengajar, tapi juga mendampingi dan memotivasi siswa agar aktif dan kreatif dalam belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Dalam pembelajaran daring, pendidik harus tetap menjadi teladan dalam etika penggunaan digital seperti menggunakan media sosial dengan bijak. Dalam literasi digital, peserta didik harus mampu memilah dan memilih informasi yang benar dan menghindari terhadap hoaks. Peran pendidik sangat penting sebagai pembimbing. Dalam peran guru, pendidik sangat berperan penting dalam membentuk karakter dalam penggunaan teknologi yang sering membuat peserta didik lebih fokus terhadap gadget daripada berinteraksi dengan teman sebaya. Tantangan penerapan pilar. Yang pertama, kurangnya literasi digital. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial akibat penggunaan gadget. Yang ketiga, pendidik belum sepenuhnya siap menggunakan teknologi. Yang keempat, sulit mengawasi peserta didik dalam pembelajaran daring. Perkembangan pendidikan bisa jadi cepat, akan lambat, tergantung bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi global, sebab strategi pembangunan pendidikan tidak lepas dari isu globalisasi yang sedang kita alami. 4. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, yakni pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak boleh hanya mengejar nilai akademik saja, tetapi harus membentuk karakter dan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Di era digital ini, pendidikan harus tetap memiliki peran penting sebagai teladan motivator dan pembimbing moral bagi peserta didik. Dengan menerapkan ketiga prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan Indonesia serta nasional dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Kesimpulan,
Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab meskipun menghadapi berbagai tantangan teknologi dan media sosial.